dashing through the snow in a one-horse open sleigh. O'er the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtail ring, making spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Oh, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Long time ago, there was nothing. It's all empty. Even the empty itself is nothing but void. And then, the genesis of the mankind begins. On the first day, he created the light. He sounded like his good. He separated the light from the darkness. From the horizon, he separated the sea of constellation. As we come, twilight, a home called Earth. He made the night and the day. On the water he formed life, the fish and the big others creation. From the sea to the land, and become an animal kingdom. And finally, he created the man and a woman, but the man fell into sin. Generation after generation, he disappointed our Creator. For God so loved the world that he gave his one and only Son, that whoever believes in him shall not perish, but have eternal life. dari awal, pertengahan, hingga akhir.
Jangan ada yang skip-skip ya. Nah, kita akan mendengarkan kata sambutan mewakili Ketua Panitia Natal dan juga mewakili seksi sekolah minggu, mewakili guru sekolah minggu, dan yang terakhir mewakili para. Salam anak-anak sekolah minggu. Selamat Natal bagi anak-anak sekolah minggu semuanya. Tentunya anak-anak sekolah minggu senang kan dengan perayaan Natal hari ini. Nah, kita mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Hari ini anak-anak sekolah minggu bisa kembali merayakan Natal walaupun melalui daring atau melalui online, tetapi itu tidak mengurangi kasih Tuhan kepada anak-anak sekolah minggu. Itu karena masih situasi COVID-19. Memang sudah selama 2 tahun anak sekolah minggu merayakan Natal melalui online. Tapi percayalah dan berdoalah anak sekolah minggu biar COVID-19 ini lenyap atau berlalu dari dunia ini, agar anak-anak sekolah minggu bisa kembali merayakan Natal di gereja, kebaktian bisa kembali normal. Nah, kalau udah nanti normal, semuanya akan bisa kembali bertatap muka dengan guru-guru sekolah minggu. Dan jangan lupa mendoakan guru-guru sekolah minggu juga, biar kuat dan sehat-sehat semua untuk melayani anak-anak sekolah minggu. Jadi sekali lagi kami mengucapkan selamat Natal dan waras. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Kami dari seksi sekolah minggu menyampaikan selamat hari Natal buat anak-anak sekolah minggu HKBP Pondok Cabe. Untuk anak-anak sekolah minggu, sudah 2 tahun ini kita beribadah online, dan di tahun ini juga kita masih beribadah online. Semoga Natal tahun ini membawa damai sukacita, dan kita bersyukur masih bisa merayakan Natal bersama teman-teman dan bersama guru-guru sekolah minggu, dan masih bisa mendapatkan hadiah Natal, dan kita masih berdoa bersama, dan semoga di tahun depan kita bisa beribadah kembali di gereja bersama teman-teman dan bersama guru sekolah minggu. Kami juga mengucapkan banyak terima kasih untuk orang tua yang telah membantu anak-anak selama beribadah di rumah. Kami juga memohon maaf apabila kami dari seksi sekolah minggu ada kesalahan, baik yang disengaja atau tidak. Kiranya damai Natal membawa sukacita kita dan menyertai kita semua. Tetap semangat terus anak-anak sekolah minggu untuk beribadah. Jadilah anak terang dimanapun kalian beribadah. Terima kasih. Kami selaku seksi sekolah minggu HKBP Pondok Cabe mengucapkan Selamat Hari Natal 2021. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semua adik-adik sekolah minggu. Nah, sebelumnya Ina mau sapa dulu. Masih ingat ya anak sekolah minggu tidak? Anak sekolah minggu, semangat, sukacita, mengasihi. Nah, adik-adik, ada sukacita tidak kalian di hari Natal ini? Hari ini kita merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus. Kemarin kita sudah melaksanakan tag video, dan hari ini kita menyaksikan secara virtual langsung ibadah kita. Nah, buat adik-adik sekolah minggu, kita sudah 1,5 tahun
beribadah secara virtual dan sudah 2 kali kita melaksanakan hari Natal secara virtual juga. Kita berdoa bersama-sama ya supaya tahun ini, tahun depan, tahun 2002 kita bisa merayakan Natal secara offline, tidak lagi online. Kalian tetap semangat, lawan terus dalam doa, semoga COVID-19 ini akan segera berlalu. Dan juga kami guru-guru sekolah minggu mengucapkan terima kasih kepada Amang Inan, khususnya seksi sekolah minggu yang sudah membantu kami, yang sudah mensupport kami semua kegiatan-kegiatan sekolah minggu untuk lebih baik lagi ke depannya. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Amang Pendeta selaku pimpinan mulia kami, Amang Sintua Paralado, dan juga semua jemaat HKBP Pondok Cabe yang telah membantu kami baik secara materi, ide, ya untuk perkembangan sekolah minggu kita ini. Demikianlah sepatah dua patah kata dari saya. Mari kita berdoa bersama-sama supaya tahun depan kita dapat merayakan Natal secara offline. Selamat Hari Natal 2021. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Horas. Nah, yang kami hormati Bapak Pendeta HKBP Pondok Cabe, yang kami hormati seluruh Parhalado, guru-guru sekolah minggu yang kami banggakan, serta anak-anak sekolah minggu yang sangat kami cintai. Selamat Natal anak-anak sekolah minggu HKBP Pondok Cabe. Saya dari utusan Parhalado atau Sintua HKBP Pondok Cabe untuk mengucapkan sepatah dua kata pada perayaan Natal Sekolah Minggu HKBP Pondok Cabe. Khususnya dari kami Sintua atau Parhalado sangat bangga, sangat senang perayaan Sekolah Minggu untuk tahun ini, sekalipun masih masa pandemi COVID-19 atau 19, tapi bisa berlangsung sekalipun dalam bentuk live streaming. Kepada anak-anak sekolah minggu, kami sangat bangga atas partisipasinya, atas kebersamaannya untuk bisa merayakan Natal sekolah minggu. Kami sangat senang karena anak-anak sekolah minggu HKBP Pondok Cabe adalah merupakan laskar Tuhan, adalah merupakan penerus dan menjadi jemaat yang sangat dibanggakan nantinya di HKBP Pondok Cabe. Dan tidak lupa juga kepada guru-guru sekolah minggu yang dikoordinator oleh Inang Sintua, Nyonya Panggabean Guru Hutagalung. Mereka sangat kompak bersama, ya mudah-mudahan ini semakin maju, semakin berkembang hingga mulai menjadi acuan, contoh dan tauladan untuk guru-guru sekolah minggu yang akan menggantikannya nantinya. Kepada anak-anak kami guru sekolah minggu, jadilah anak yang takut akan Tuhan, sehingga menjadi anak yang sangat menyenangkan kepada orang tua. Ingatlah, anak-anak yang takut akan Tuhan adalah merupakan sumber pengetahuan, sumber hikmat, sehingga nanti dimanapun kalian berada, di sekolah, di tempat yang lebih
tinggi nanti kalau sudah berlanjut ke SMP, SMA dan ke perguruan tinggi mampu menjadi anak-anak yang bisa menjadi pelayan bagi teman-teman sesamanya. Kami sangat percaya dari Parhalado HKBP Pondok Cabe, eksistensi keberadaan sekolah minggu di gereja ini semakin maju, semakin mantap. Ada pesan satu dari kami Parhalado, saya ambil dari kitab suci, yaitu pada kitab Perjanjian Lama, menjadi ayat emas bagi kalian dari pesan kami Parhalado, yaitu dari Amsal 1 ayat 7 dan 8. Amsal 1 ayat 7 dikatakan di situ, takut akan Tuhan adalah awal pengetahuan, sementara orang bodoh akan menyia-nyiakan didikan. Yang ke-8 dikatakan, hai anakku, dengarkanlah ajaran ayahmu dan jangan menyia-nyiakan nasihat ibumu. Jadikanlah itu pedoman di mana kamu melangkah. Maka kami percaya, Parhalado percaya, orang tua juga yakin, dimanapun nanti keberadaan anak-anak kami sekolah minggu pasti menjadi yang terbaik dan yang terdepan. Asalkan kalian ada kemauan, ada will, ya, bisa melakukan yang besar, bisa bekerja yang besar, bisa berpikir lebih besar. Yakinlah hal-hal yang terbesar akan menyertai anak-anak sekolah minggu HKBP Pondok Cabe. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, dengan tidak mengurangi rasa hormat saya kepada guru-guru sekolah minggu, Bapak Pendeta, dan semua orang tua dan Parhalado, saya mengucapkan banyak terima kasih. Demikian sambutan dari Sami, utusan dari Sintua atau Parhalado. Terima kasih. Shalom, selamat hari Natal buat kita semua. Sebelum masuk dalam ibadah, mari kita saat teduh sejenak. Saat teduh, kita mulai. Saat teduh selesai. Panggilan beribadah. Selamat hari Natal bagi kita semua. Selamat hari Natal juga bagi kita. Hari ini kita berkumpul untuk bersuka cita dalam ibadah Natal anak sekolah minggu HKBP Pondok Cabe. Karena itu, marilah kita bersaksi dari Matius 1 ayatnya 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 64 ayat 1 sampai dengan 2. Bila melihat bintang kegelapan. Bintang kegelapan yang bunyi guru
Amin. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahannya ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, bernyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa, perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala bangsa. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan, gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang di surga, puji-pujian, kemuliaan, dan terima kasih kami persembahkan kepadamu. Karena Engkau memberikan anakmu Tuhan Yesus Kristus kepada kami, manusia yang hina. Dia menderita sengsara, lahir di kandang domba, supaya kami menjadi kaya. Ajar dan bimbinglah kami dengan roh, supaya kami mengenal kasih-Mu yang Engkau nyatakan dalam anakmu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kembali kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 101, Alam Raya Berkumandang.
Ia menjadikan dari yang tidak ada menjadi ada. Itu semua berawal dari firman yang abadi. Bagaimanakah proses penciptaan yang dilakukan oleh Allah? Marilah kita dengarkan liturgi satu penciptaan. Kejadian 1 ayat 3. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Kejadian 1 ayat 4. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya terang itu dari gelap. Kejadian 1 ayat 8. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari kedua. Kejadian 1 ayat 5. Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Kejadian 1 ayat 12a. Tanah itu menumbuhkan tunas muda. Kejadian 1 ayat 14a. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Kejadian 1 ayat 18. Dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap, Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Kejadian 1 ayat 20. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air bergerak atas makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi, mencintai terkawala. Amin. Kejadian 1 ayat 24. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi melewatkan dari makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata, dan dari binatang liar, dan dia demikian. Kejadian 1 ayat 26a. Berfirmanlah Allah, baiklah, kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kejadian 1 ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah. Diciptakannya dia laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka. Kejadian 1 ayat 31. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Manusia tidak puas dengan apa yang ada padanya. Perintah Allah untuk tidak memakan buah di tengah-tengah taman ternyata telah dilanggar. Hal ini membuat manusia jauh dari hadapan Allah. Bagaimanakah peristiwa itu bisa terjadi? Inilah liturgi 2 kejatuhan ke dalam dosa. Kejadian 3 ayat 1. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan
dijadikan oleh Tuhan Allah. Kejadian 2 ayat 3. Lalu saat perempuan itu kepada ular itu, "Dua pohon-pohon taman ini boleh kami makan?" Kejadian 3 ayat 3. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman Allah berfirman, "Jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati." Kejadian 3 ayat 4. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati." Kejadian 3 ayat 6b. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan juga diberikan kepada suaminya yang tinggal bersama-samanya dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Kejadian 3 ayat 9. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Kejadian 3 ayat 19. Dengan bergelut engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah diambil. Kejadian 3 ayat 20. Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu semuanya yang hidup. Kejadian 3 ayat 21. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan istrinya, lalu mengenakannya kepada mereka. Kejadian 3 ayat 24. Ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya beberapa keruh dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Jawab yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia sirna seketika. Sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, pembunuhan, perampokan, hawa nafsu, ketidakadilan, pelanggaran hak asasi manusia serta perbuatan-perbuatan daging lainnya telah merusak akhlak dan menguasai hidup manusia. Bahkan persekutuan dengan alam ciptaan pun telah pudar. Bagaimana dosa menggerogoti hidup manusia? Mari kita dengarkan liturgi 3, kejahatan manusia. Kejadian 6 ayat 5. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Kejadian 6 ayat 6. Maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Amsal 15 ayat 26. Rancangan
Allah tidak mampu melihat manusia terus hidup di dalam dosa, berasal dari hatinya. Ia tergelap untuk belas kasih yang dalam kepada manusia. Allah ingin manusia hidup dan beroleh keselamatan. Bagaimanakah janji keselamatan Allah itu? Inilah liturgi 4 janji keselamatan. Mazmur 24 ayat 9. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Mazmur 24 ayat 10. Siapakah dia itu Raja Kemuliaan, Tuhan semesta alam? Yesaya 30 ayat 15. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu kan. Yesaya 30 ayat 18. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Yesaya 35 ayat 1. Padang gurun dan padang kering akan berkilau, padang mantra akan bersorak-sorai dan berbunga. Yesaya 35 ayat 3. Kuatkanlah tangan yang memasuk dan teguhkanlah lutut yang goyah. Yesaya 60 ayat 1. Bangkitlah menjadi terangnya, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Yesaya 60 ayat 2. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang terbit Tuhan atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Janji keselamatan yang Allah telah berikan kini disempurnakan. Bumi yang masih didiami oleh kegelapan segera melihat terang. Siapakah Raja keselamatan yang dijanjikan oleh Allah? Marilah kita dengarkan liturgi 5 kelahiran Yesus. Markus 1 ayat 1 sampai 2. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah, seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Lihatlah, Aku mengutus Aku untuk mendahului engkau, Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Matius 1 ayat 18. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Matius 1 ayat 19. Karena Yesus suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mencemarkan nama istrinya di depan kamu, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Matius 1 ayat 20. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Matius 1 ayat 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamainya Yesus. Ia akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka.
Matius 1 ayat 22 dan 23. Hal itu terjadi supaya apa difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya negara itu akan memanggil dan melahirkan seorang anak laki-laki yang mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Matius 1 ayat 24. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Matius 1 ayat 1-2. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Matius 2 ayat 9. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Matius 2 ayat 11. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu, dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas sebanyak dan penuh. Allah telah menggenapkan janjinya. Seorang raja yang akan memerintah telah lahir. Pemerintahannya tidak akan pernah berkesudahan. Mari kita lanjutkan kembali nyanyian para malaikat beserta para bala tentara surga yang menyatakan kemuliaan Allah. Inilah liturgi kemuliaan Allah. Mazmur 17 ayat 1-2. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Muliakanlah Dia, hai segala suku bangsa. Sebab kasih-Nya hebat atas kita, kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Mazmur 118 ayat 1 dan 2. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah Israel berkata, bahwasanya untuk segala-galanya kasih setianya. Mazmur 145 ayat 1 dan 2. Aku hendak mengakukan Engkau, ya Allahku, ya Rajaku, dan aku hendak memuji namamu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuliakan namamu dan hendak memuji namamu untuk seterusnya dan selamanya. Mazmur 145 ayat 3-4. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, kebesarannya tidak terduga. Angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaanmu dan memberitakan keperkasaanmu. Mazmur 145 ayat 5-6. Semarak kemuliaanmu yang agung dan perbuatan-perbuatanmu yang ajaib akan kunyanyikan. Kekuatan perbuatan-perbuatanmu yang dahsyat akan diumumkan mereka, dan kebesaranmu hendak diceritakan. Mazmur 145 ayat 7-8. Peringatan kepada besarnya kebajikanmu akan dimasyurkan mereka, dan tentang keadilanmu mereka akan bersorak-sorai. Mazmur 146
skala abad, dan perintahmu tetap melalui keturunan. Tuhan setia dalam perkataannya. Mazmur 145 ayat 14-15. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Mata sekalian orang menantikan engkau, dan engkau pun memberikan mereka makanan pada waktunya. Mazmur 145 ayat 16-17. Engkau yang membuka tanganmu dan yang berkenan mengenyangkan segala hidup. Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih dalam segala perbuatannya. Mazmur 145 ayat 18-19. Tuhan dekat dengan orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka, minta tolong dan menyelamatkan mereka. Mazmur 145 ayat 20-21. Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya, tetapi semua orang fasik akan dibinasakannya. Mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan, dan biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus untuk seterusnya dan selamanya. Natal tiba, semua bangsa pun bersukacita. Wartakanlah pada dunia kabar sukacita. Telah lahir Yesus penebus juru selamat kita. Kebahagiaan ini bukan hanya milik kami, tapi untuk kita semua. Marilah kita dengarkan liturgi narasi. Natal telah tiba. Natal telah tiba. Kita bersukacita, kita bergembira menyambut Sang Raja. Ia datang untuk menyelamatkan kita, umat manusia. Sepatu baru, baju baru, aksesoris baru, gemerlapnya lampu pohon Natal, topi Sinterklas, semua harus serba indah dan baru. Tapi, apakah itu yang Tuhan mau? Tidak, kawan. Natal bukan kemewahan. Natal bukan untuk berpesta pora. Lihatlah dia, bayi Yesus lahir di kandang domba di kota Bethlehem. Tuhan memilih palungan sederhana untuk tempat kelahirannya. Yesus lahir untuk menolong kita. Yesus datang untuk menyelamatkan kita. Yesus ada untuk membebaskan kita dari dosa. Dia Immanuel, Allah beserta kita. Apapun keadaan kita, susah, senang, sehat, sakit, Dia selalu ada untuk kita. Bahkan pada saat pandemi COVID-19 saat ini, Tuhan Yesus selalu ada untuk kita semua. Dia yang lahir membawa pengharapan baru bagi kita. Pengharapan bahwa COVID-19 akan segera berlalu. Di dalam Yesus, gelap akan berubah menjadi terang, dan duka akan berganti suka. Mari kawan-kawan, kita tetap ikuti protokol kesehatan. Pakai masker, jaga jarak, hindari kerumunan, dan selalu menjaga kesehatan. Dan jangan lupa untuk selalu berdoa pada Dia yang telah lahir ke dunia.
Immanuel, Immanuel, Allah beserta kita. Jika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Berbahagialah orang-orang yang takut akan Tuhan. Berbahagialah mereka yang percaya pada perintah Yesus. Immanuel. Mari kita sambut Dia dengan penuh sukacita. Terang itu sudah datang, keselamatan sudah lahir ke dunia. Selamat Natal 2021 untuk Mama, Papa, Amang Nina, guru-guru sekolah minggu, dan semua teman-teman sekolah minggu HKBP. Immanuel, Allah beserta kita. Wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and Happy New Year. Hari Natal telah tiba, mari bersukacita. Sambutlah Sang Juru Selamat bagi manusia. Rayakan kelahirannya, Dialah Raja Damai. Pujilah dan muliakanlah dengan sorak-sorai. Haleluya, Dia lahir bagi kita. Yesus Kristus Raja segala raja. Haleluya, Dia lahir Immanuel beserta kita sampai selamanya. La 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 Hari Natal telah tiba, mari bersukacita. Sambutlah Sang Juru Selamat bagi manusia. Rayakan kelahirannya, Dialah Raja Damai. Pujilah dan muliakanlah dengan sorak-sorai. Haleluya, Dia lahir bagi kita. Yesus Kristus Raja segala raja. Haleluya, Dialah Immanuel beserta kita sampai selamanya. Haleluya, Dia lahir bagi kita. Yesus Kristus Raja segala raja. Haleluya, Dia
Saatnya perayaan Lilin Malam Kudus. Perayaan Lilin Malam Kudus dipimpin oleh pimpinan jemaat HKBP Pondok Cabe, Amah Pendeta Joshua Tampu Bolon STH, mewakili anak sekolah minggu Felicia Tony, mewakili guru sekolah minggu Inang Sintuan Nenggolan Borun Bandao, mewakili orang tua sekolah minggu Inang Siahaan Boru Sinada, mewakili Panitia Natal 2021 Amang Situa E Gawaria, mewakili Parhalani Amang Situa E Limbong. Biarlah terangmu bercahaya dan menerangi dunia ini. Kita mengangkat lilin kita dan kita bernyanyi Malam Kudus. Damai sejahtera dari Allah Bapa, itulah yang menerangi hati dan pikiran kamu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat Natal buat adik-adik sekolah minggu di rumah semua ya. Iya, baik, kita mau mendengarkan
pembacaan firman Tuhan di perayaan Natal kita saat ini, yaitu dari Injil Matius pasal yang pertama ayat 23. Matius pasal yang pertama ayat 23. Baik, Abang Pendeta akan membaca. Kamu yang ada di rumah juga boleh ikut bersama-sama membaca ya. Inilah yang tertulis. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Demikian pembacaan firman Tuhan. Nah, Allah menyertai kita, itu artinya Immanuel. Ayo sama-sama bilang sama pendeta, Immanuel. Apa artinya Immanuel? Allah menyertai kita, menyertai kamu semua, menyertai anak-anak sekolah minggu, menyertai orang tua kita, menyertai guru-guru sekolah minggu, menyertai Amang Inang Parhalaru, semua. Allah menyertai kita. Itu artinya Immanuel. Adik-adik sekolah minggu, ini kan Natal nih, ya kan? Kita kan lagi Natal nih. Kalau firman Tuhan di Natal kita sekarang ini mengatakan Immanuel, Allah menyertai kita, itu apa artinya ya? Kita bagaimana ini sebagai anak-anak sekolah minggu? Kalau dikatakan di Natal ini Allah menyertai kita, apa artinya? Yang pertama, dan itu yang harus kamu ingat, bahwa di Natal ini kalau Allah menyertai kita, itu berarti kita harus selalu bersuka cita. Amin. Bersuka cita. Iya. Walaupun ada yang mengatakan, aduh Amang Pendeta, ya Natal di rumah lagi. Aduh Natal gak bisa ke gereja, harus rekaman, harus nonton secara virtual dari YouTube. Aduh bagaimana nih Amang Pendeta? Ya kita doakan tahun depan supaya pandemi ini hilang dan kita bisa bernatal lagi nanti di gereja. Nah, tetapi adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah harus ingat, kalaupun kita tidak bisa bernatal di gereja, sekolah minggu tidak bisa bernatal di gereja, jangan membuat kamu jadi bersedih. Jangan membuat kamu juga jadi tidak bersemangat. Mau di rumah, mau tidak di rumah, mau dimanapun itu kita bernatal, kita tetap bersuka cita. Kenapa bersuka cita? Karena Allah itu, Tuhan itu menyertai kita. Kalau Tuhan itu menyertai kita, ya, kalau Tuhan itu menyertai kita, itu berarti Tuhan itu dekat banget. Dekat. Sedekat apa? Sedekat apa Tuhan dengan kita? Sedekat kalau kamu berdoa kepada Dia, kalau kamu rajin membaca firman-Nya, kalau kamu selalu mengingat Tuhan setiap saat, setiap hari, di apapun yang kamu kerjakan, kamu selalu mengingat Tuhan. Kalau kamu mengingat Tuhan, disitulah Tuhan itu dekat sekali kepada semua orang. Nah makanya kalaupun kita Natal hari ini harus di rumah ya, tidak di gereja, ya itu tidak apa-apa. Karena Tuhan itu juga memperhatikan kita dan Tuhan itu sangat dekat kepada kita. Ya kalau kita bernatal di rumah sekarang ini bersama dengan orang tua, bersama dengan kakak, adik atau abang, ya itu kan sebagai tanda kalau kita hari ini mensyukuri bahwa Tuhan itu betul-betul berada bersama dengan kita. Nah, adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah di Natal ini,
jangan mengurangi rasa sukacita kamu. Ya. Jangan mengurangi rasa sukacita kamu kalau harus merayakan Natal di rumah kita masing-masing. Nah, karena apa? Karena dimanapun Tuhan itu selalu berada dan bersama menyertai kita. Nah, yang kedua buat adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, kalau dikatakan Immanuel, Allah menyertai kita, tadi yang pertama supaya kita selalu bersukacita. Karena apa? Karena Tuhan itu dekat kepada setiap orang yang berdoa, membaca firman, dan yang selalu mengingat Dia. Nah, kalau yang kedua, kalau dikatakan Tuhan itu menyertai kita atau Immanuel, ya, yang kedua yang harus kamu ingat, kalau dikatakan Tuhan itu menyertai kita, itu berarti tidak ada yang perlu kamu takutkan, ya kan? Tidak perlu kamu khawatir, tidak perlu kamu menjadi bersedih, tidak perlu kamu menjadi orang yang takut. Kalau Tuhan itu dekat dengan kita, Dia ada bersama dengan kita, Dia dekat dengan kita, Dia itu memperhatikan kita. Setiap apapun yang kamu kerjakan, yang setiap apapun yang kamu lakukan, Tuhan itu tahu dan selalu bersama dengan kamu, sehingga kamu tidak perlu menjadi bersedih, tidak perlu menjadi orang yang takut. Karena apa? Karena Tuhan itu ada selalu dekat bersama-sama dengan kita. Nah, di Natal ini, di Natal sekolah minggu di tahun 2021 ini, kita harus ingat bahwa Tuhan Yesus sudah lahir ke dalam dunia dan selalu ada bersama-sama dengan setiap orang yang percaya, termasuk kamu anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah. Tahun depan kita tetap berdoa supaya kita bisa melaksanakan Natal di gereja kembali, merasakan sukacita Natal, bersama-sama bernyanyi di gereja, bersama-sama berliturgi di gereja, bersama-sama dengan teman-teman di gereja untuk merayakan sukacita ini. Ingat, jangan pernah cemas, jangan pernah sedih, ya. Walaupun kita merayakan Natal di rumah, Tuhan itu selalu dekat kepada kita dan selalu bersama-sama dengan kita. Immanuel, Tuhan menyertai kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih di perayaan Natal ini kami masih bisa bersukacita walaupun harus merayakan di rumah kami masing-masing. Tetapi kami sangat bersyukur Tuhan karena Engkau masih memelihara kami, menjaga kami, bahkan memberikan kepada kami kesehatan. Kami sangat berharap Tuhan dan merindukan supaya di tahun-tahun yang akan datang kami dapat merayakan Natal secara bersama-sama di gereja untuk bisa bersukacita bersama dengan teman-teman anak-anak sekolah minggu di gereja HKBP Pondok Cabe. Oleh karena itu, belas kasihan-Mu Tuhan yang selalu bersama dengan kami, supaya kami selalu tetap kuat, tetap bertekun, dan selalu bersemangat dalam menjalani hari-hari kami sebagai anak-anak sekolah minggu. Dalam setiap studi kami di sekolah yang harus dilakukan secara online ataupun secara tatap muka, kami tetap bermohon kepadamu supaya Engkau selalu melindungi kami, menyertai kami, dan menjauhkan kami dari kuasa penyakit ini. Kami percaya Engkau selalu beserta dengan orang tua kami, memberkati mereka dan menyertai mereka dalam setiap apapun yang mereka kerjakan. Kami percaya Tuhan, Engkau akan memberkati setiap pekerjaan tangan mereka untuk mencurahkan segala berkat-berkat-Mu yang mendatangkan sukacita di tengah-tengah kehidupan kami. Inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin.
menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom, selamat Natal buat anak-anak sekolah minggu yang di rumah. Ya, Amang Pendeta di sini mewakili seluruh pelayan guru sekolah minggu dan juga Amang Inang Parhalado di Gereja HKBP Pondok Cabe mengucapkan selamat Natal kepada anak-anak sekolah minggu di rumah dan selamat menyambut tahun baru tahun 2022. Sukacita Natal selalu bersama-sama dengan kita, dan ingatlah Tuhan Yesus selalu beserta dengan kita. Selamat Natal, Shalom. Kami anak sekolah minggu HKBP Pondok Cabe mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru.
Adik-adik semua, kalian tahu tidak jika selama 1,5 tahun kita mengadakan ibadah online di rumah, ada teman kalian yang berada jauh di pulau seberang, yakni Kalimantan, dan selalu ikut bersama-sama dengan kalian beribadah online di HKBP Pondok Cabe. Nama teman kalian tersebut adalah Gilbert Nathanael Nenggolan, masuk Horong 1. Menurut Mama Gilbert ikut beribadah di ibadah online sekolah minggu HKBP Pondok Cabe dikarenakan efek COVID-19 di lingkungan tempatnya tinggal tidak ada akses sekolah minggu dengan pelayanan ibadah online dan belum ada sekolah minggunya. Sehingga agar Gilbert bisa mengenal firman Tuhan dan bertumbuh selama pandemik ini, maka orang tuanya mengikutkan Gilbert beribadah bersama-sama kita. Dan puji Tuhan, Gilbert semakin bertumbuh di dalam iman dan juga semakin mengenal lagu-lagu sekolah minggu dari gereja sekolah minggu HKBP Pondok Cabe. Di ibadah Natal tahun ini, Gilbert akan mempersembahkan sebuah tarian bersama mamanya. Yuk kita saksikan sama-sama. Lonceng berbunyi, Kristus telah lahir. Bersama-sama kita sambutlah, mari bersama kita bersuka, karena hari Natal kini telah tiba. Hey, ding dong ding dong ding, lonceng berbunyi. Soraklah, soraklah, Kristus telah lahir. Hey, ding dong ding dong ding, lonceng berbunyi. Soraklah, soraklah, Kristus telah lahir. Lonceng berbunyi, Kristus telah lahir. Bersama-sama kita sambutlah, mari bersama kita bersuka, karena hari Natal kini telah tiba. Hey, ding dong ding, lonceng berbunyi. Soraklah, soraklah, Kristus telah lahir. Hey, ding dong ding, lonceng berbunyi. Soraklah, soraklah, Kristus telah lahir. Soraklah, soraklah, Kristus telah lahir. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Horas! Shalom! Apa kabarnya adik-adik sekolah minggu? Pastinya luar biasa. Yes, yes, yes. Nah, adik-adik sekolah minggu, kita baru saja menyelesaikan ibadah virtual Natal kita. Nah, gimana Kak Cynthia? Wah, pastinya luar biasa, sangat sukacita. Gimana adik-adik sekolah minggu? Sangat menikmatinya kan? Pasti dong. Pasti dong ya Inang ya. Nah, hari ini juga Kakak dan Inang akan menemani adik-adik sekolah minggu di acara hiburan Natal dari awal hingga akhir. Jangan di skip karena kita akan baca-baca beberapa nama anak-anak sekolah minggu yang apa ya? Yang terbaik di tahun 2021 ini. Dan juga ada penampilan dari teman-teman kita. Apa aja Inang? Pertama adalah vokal grup dari Horong Bantita yang berjudul Yesus Raja Damai. Yuk kita saksikan Kak Cynthia. Yuk. Harapan ceria dari sang
Iya, gimana Nina? Wah, sangat bagus ya kompak. Sekarang kita mau ngapain Nina? Kita akan membacakan siapa sih anak balita yang terbaik di tahun 2021. Wow. Kita mulai kasih pilihan. Siapa ya? Orang balita juara 3 kak. Siap bacakan kan? Wih, siapa yang sudah merasa sepertinya juara hari ini? Udah ada yang merasa seperti juara? Ini anak sekolah minggu yang rajin kalau Ina lihat di Balita. Wih, ternyata ini adalah anak-anak yang terrajin, terbaik. Ada nama lagi nak? Rajin, Dan menyelesaikan tugas-tugas, absensi, dia selalu rajin mengerjakan. nah, kita akan membacakan juara ketiga. Namanya adalah Karen Aritono. Juara kedua, namanya adalah Dolianju Simbolo. Juara pertama, namanya adalah Laura Manali. Nah, kakak Ina, abah dan guru-guru sekolah minggu, selamat ya atas juaranya. kepada adik-adik orang balita. Nah, setelah ini kita mau ngapain Nina? Saksikan penampilan tonton kita. Wow. Dan kawan-kawan, tontonnya berjudul Pasu-pasu hati oh Tuhan. Kita saksikan ya adik-adik ya. Tujuh sinari untuk budi, artinya melangkah ke depan dan perhatikan juga hari kemudian. Tidak berhal Tuhan sebagai sobo di belian, dan berju warna tuas ikut daputan persaulian. Artinya orang yang mengasihi orang tuanya dan selalu melayani mereka dengan baik akan mendapatkan segalanya.
Kira-kira siapa ini? Dari juara ketiga ya. Horor 1. Wah, ini juga rajin Kak dia. Berikut barengan Kak. Juara ketiga adalah Amelia Sihoka. Juara kedua Kania Sinaga. Juara pertama Shalom Sinaga. Selamat kepada adik-adik Forum 1 yang berprestasi di tahun 2021 ini. Selanjutnya kita mau ngapain ya? akan lagu pujian oleh teman kita dari Horor 2, Minsel Sirait dengan judul Kisah Kelahiran Yesus. Kita saksikan sama-sama. Juara terbaik di orang dua yang ketiga adalah Miseli Sirait. Jepanya Sinar. Flora Simbolo. Wah, orang tiga udah gak sabar ya. Orang tiga yang kira-kira udah GR yang juara siapa ya? Kita langsung ke sana dulu nih Kak.
Nah sekarang pasti udah ada yang gak sabar nih Nak. Betul. Kita juara di horor berapa Kak? Horor 3. Horor 3. Horor 3. Iya, langsung aja. Nah, yang juara ketiga di horor 3 adalah Caleb Silabah. Yang juara 2 di horor 3 adalah Sarah Siha. Beatrice Dongoran. Selamat semuanya adik-adik horor 3 dan 2. Dan juga Mbak Tita. Dan Mbak Tita dan juga orang 1 ya. Semoga adik-adik yang lain yang belum berhasil menjadi juara terbaik di tahun depan dapat menjadi juara terbaik. Amin. Tetap rajin sekolah minggu, tetap mengikuti ibadah sekolah minggu, dan selalu bersukacita. Yang pertama sih jangan berisik kalau di sekolah minggu ya, Ina.